Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah bersyukur. Ya, bersyukur berasal dari kalimat bahasa Arab yang artinya berterima kasih. Secara gampangnya saja gitu. Berterima kasih. Nah, sebenarnya gampang lah, kita contohkan dulu sebelum kita lebih jauh membahas. Kita kadang diberi oleh orang tua, dibesarkan oleh orang tua. Masa hanya sekedar untuk berterima kasih saja kita sulit. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kehidupan terhadap kita, alam semesta dan seisinya. Begitu gampang sebenarnya hidup kita itu agar bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat hal-hal yang sepele atau sekecil itu. Baik, mari kita coba kaitkan dengan bulan Ramadan kali ini dengan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah puasa, di mana ketika kita menjalankan ibadah puasa banyak tantangan, rintangan. Ya, kalau kita yang gampang-gampang saja tantangan dan rintangannya lapar, haus, dahaga dan seterusnya. Itu tantangan-tantangan yang gampang-gampang saja. Tapi dari tantangan yang gampang seperti itu nanti kita justru akan mendapatkan hal-hal yang hikmah yang luar biasa dari itu. Saya contohkan ketika kita lapar, dahaga. Oh, ternyata kita itu memang hanya hamba Allah yang tidak berdaya, tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan apapun ketika kita dalam keadaan lapar. Ketika kita tidak diberikan rezeki oleh Allah misalkan seperti itu, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Lemah, lunglai, lesu dan seterusnya. Nah, agar kita selalu diberi nikmat, diberi rahmah, diberi karunia, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat kita hanya satu, yaitu bersyukur. Mensyukuri nikmat itu yang paling utama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita sekarang susah sekali sih untuk bersyukur? Tidak hanya panjenengan semuanya, kadang saya juga seperti itu. Tapi mari kita berproses untuk bisa menjalani itu semua, untuk bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan. Hal yang paling mendasar dalam kehidupan sebenarnya untuk bertahan hidup itu makan minum. Berarti makan dan minum itu ya sesuatu yang pokok. Nyatanya kalau tidak makan, tidak minum ya lesu, lemah, bisa jadi penyakit, bisa jadi mati dan seterusnya. Nah, dari makan dan minum saja yang sepele itu, kita harus bisa mensyukurinya. Satu lagi, dari oksigen. Allah sudah memberikan kita oksigen secara gratis. Kalau misalkan makan itu harus bayar, oksigen saja itu yang sesuatu yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menghirup oksigen yang segar. Kita bisa diberi kehidupan dari oksigen, diberi air dari tanah, diberi unsur-unsur api untuk memasak dan seterusnya. Itu hal-hal yang kecil yang bisa kita syukuri.
Terkadang kita susah, berat untuk bersyukur. Mau bersyukur saja harus menunggu makan enak, posisi nyaman, terus punya jabatan, punya kendaraan yang bagus dan seterusnya. Sesuatu yang naif bagi kita. Sebenarnya gampang-gampang saja untuk bisa memunculkan rasa syukur itu, yaitu dengan cara melihat bahwa kita hidup hanya butuh oksigen, butuh makan yang tidak seberapa, ya, terus minum ya sekedarnya. Itu. Jadi untuk bersyukur itu tidak perlu ribet-ribet lah, mempunyai posisi yang nyaman. Ya ketika punya posisi yang nyaman ya tentunya syukurnya harus lebih lagi. Nah, dari posisi syukur itu, bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita harus wujudkan dalam bentuk apa? Sholat 5 waktu, sholat wajibnya, ya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Yang paling utama dan seterusnya adalah melakukan atau berproses. Berproses melakukan sesuatu yang bermanfaat. Maslahah fid dunya wal akhirah, dalam sendi-sendi kehidupan kita. Itu bentuk wujud dari syukur. Jadi sholat 5 waktu itu kan wajib. Melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tapi yang paling gampang sebenarnya adalah bagaimana menjaga kehidupan kita untuk selalu dalam lindungan Allah, yaitu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, maslahah fid dunya wal akhirah, dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Untuk anak-anakku sekalian, seperti halnya belajar. Apa sih ketika kita belajar matematika apakah mendapat pahala? Saya pastikan bisa mendapat pahala dengan cara dinikmati, berproses. Ya Allah, saya niat belajar matematika untuk mengisi pikiran-pikiran kosong saya dari pikiran-pikiran yang akan diisi setan. Jadi saya lebih baik mengisi hal-hal seperti hal-hal yang positif dengan belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, meskipun bukan belajar ilmu-ilmu agama. Tapi dari perbuatan kita yang seperti itu, setidaknya kita menghindari bisikan-bisikan yang tidak baik dari setan-setan yang ada di sekeliling kita. Pikiran-pikiran kita terisi. Dan proses-proses yang seperti itu yang akan dinilai, yaitu menjauhi segala larangannya, ya. Salah satunya bisikan-bisikan setan. Melakukan hal-hal yang positif, termasuk belajar, meskipun tidak harus belajar agama, tidak apa-apa, belajar matematika, tapi harus juga seimbang. Jadi harus belajar agama dan belajar ilmu pengetahuan. Maka tidak salah anak-anakku sekalian bersekolah di madrasah MTS Ma'arif NU Pituruh ini, karena apa? Ada keseimbangan. Itu yang paling pokok dalam kehidupan kita, adalah keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, sekali lagi kita bisa mengambil hikmah dari Ramadan ini untuk kita bisa selalu bersyukur atau mensyukuri semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang terkecil. Saya ulangi lagi, seperti halnya kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan air minum yang berasal dari tanah. Dan seterusnya dan seterusnya. Sepertinya pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Sekali lagi
kewajiban kita sebagai manusia, yaitu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak kekhilafan dan kesalahan yang saya sampaikan atau saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.